Selamat pagi anak-anak Miss. Baik, hari ini kita lanjut materi kita, masih mengenai bab pertama, teks deskripsi. Kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian dan ciri-ciri dari teks deskripsi tersebut. Dan kalian juga udah membuat satu teks deskripsi mengenai pribadi kalian sendiri. Oke, untuk hari ini kita akan bahas mengenai struktur dari teks deskripsi. Jadi, pastikan kalian sediakan buku paket, buku latihan, dan catatan kalian ya nak. Oke, jika ada hal-hal penting terkait materi dari Miss, kalian pastikan kalian mencatatnya di buku catatan. Oke? Baik, kita lanjut materi kita mengenai struktur dari teks deskripsi. Jadi ingat nak, Miss singgung sedikit mengenai struktur. Kalau dikatakan struktur itu berarti susunan, sistematika. Jadi ketika kita menuliskan teks deskripsi, kita harus tahu strukturnya itu apa. Jadi tingkatannya ketika kita menuliskan teks deskripsi itu, susunannya dari awal hingga akhir, hingga menjadi sebuah teks deskripsi, maka dikatakan struktur. Jadi kita nggak boleh asal tulis teks deskripsi itu, asal buat, nggak. Jadi ketika kita menuliskan strukturnya itu berarti sudah lengkaplah teks deskripsi tersebut. Jadi ingat, susunannya itu harus beraturan. Jadi Miss apa-apa aja sih struktur dari teks deskripsi tersebut? Oke, di sini ada struktur teks deskripsi. Oke, kita lanjut materi kita mengenai struktur teks deskripsi. Jadi seperti yang Miss bilang tadi, kalau dikatakan struktur itu berarti sistematika, tahap-tahap, langkah-langkah, susunan untuk menulis teks deskripsi. Jadi strukturnya itu ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga ada simpulan dan kesan. Oke, kita bahas satu persatu. Apa sih maksud dari identifikasi, deskripsi bagian, simpulan dan kesan? Oke, kita bahas satu persatu mengenai unsur dari teks deskripsi ini. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi yaitu bagian yang menjelaskan mengenai penentuan identitas objek. Kalau dikatakan identifikasi, ingat aja sederhananya pengenalan. Mengenalkan objek yang kita bahas itu seperti apa. Oke, objek itu bisa apa aja, Miss? Oke, objek itu bisa berupa benda, bisa manusia, dan lain sebagainya. Benda, jadi bagi dua, ada benda mati, benda hidup. Jadi kita bisa bahas mengenai benda mati, bisa membahas juga benda hidup. Contoh, kita mau bahas mengenai kucing, benda hidup, ya kan? Kita mau bahas mengenai tumbuhan, bunga atau apa, benda hidup juga. Miss, aku mau membahas mengenai gedung. Boleh, kita membahas mengenai gedung, benda mati ya. Oke, bisa juga kita membahas kayak kemarin kita menulis atau kalian menulis teks deskripsi, mendeskripsikan tentang diri kalian sendiri, berarti itu lebih ke manusia. Jadi objeknya itu bisa apa aja. Oke, jadi identifikasi itu lebih ke mengenalkan objek yang kita bahas itu. Oke, yang kedua, deskripsi bagian, yaitu deskripsi rinci yang berisi gambaran pemaparan mengenai objek atau topik yang dibahas. Jadi deskripsi bagian ini, kalau tadi identifikasi kita mengenalkan, kalau deskripsi bagian kita menjabarkan, kita menggambarkan, kita mendeskripsikan, kita merincikan satu persatu mengenai apa yang kita kenalkan tadi. Misalnya seperti ciri fisik, warna, ukuran, sifat, asal, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau membahas tadi kan udah kita kenalkan objeknya. Setelah kita kenalkan, berarti kita deskripsikan, kita gambarkan objek yang kita bahas itu seperti apa. Itu dia deskripsi bagian. Oke, yang ketiga, simpulan atau kesan, yaitu sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Jadi, kalau kita mau menuliskan teks deskripsi ini, harus kita buat simpulan atau kesan yang kita sampaikan ketika kita menuliskan teks. Kita ambil objek, kita jadikan teks, ya kan? Kesimpulan kita, pandangan kita terhadap objek yang kita pilih itu apa. Jadi kesimpulan itu sebenarnya lebih ke hasil akhir. Kita mau membicarakan apa, endingnya bagaimana, itu dia kesimpulan dan kesan. Jadi ingat, strukturnya itu ada 3. Yang pertama identifikasi, itu lebih ke pengenalan. Yang kedua deskripsi bagiannya, menjabarkan, menjelaskan. Dan yang ketiga ada kesimpulan atau kesan. Oke, misalkan berikan
penjelasan singkat atau cara cepatnya mengenai struktur teks deskripsi ini. Di sini sudah jelas ada identifikasi. Identifikasi itu lebih ke pengenalan. Apa yang dikenalkan? Objek yang kita bahas, objek yang kita pilih, itu dia. Terus deskripsi bagiannya, kita merincikan objek atau menjelaskan objek. Kita gambarkan, kita jabarkan bagaimana objek yang kita pilih tadi. Tadi udah dikenalkan, baru habis dari kenalan, diperkenalkan gitu kan, kita jelaskan objek itu bagaimana, bisa dari fisiknya, bisa dari warnanya gimana, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, simpulan atau kesan. Jadi itu kesimpulan atau kesan si pembuat teks deskripsi. Oke, itu dia. Oke, tadi kita bahas mengenai strukturnya. Strukturnya ada 3: identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan dan kesan. Jadi kita langsung ke contohnya. Gimana sih sebenarnya Miss teks deskripsi itu? Oke, di sini ada teks deskripsi contoh mengenai buah semangka. Jadi judulnya semangka, kita mau buat identifikasi, deskripsi bagiannya, dan simpulan dan kesannya itu bagaimana. Oke, semangka adalah salah satu jenis buah yang mengandung banyak air. Buah semangka memiliki biji di dalamnya. Biasanya ada semangka yang memiliki biji berwarna putih atau hitam kecoklatan. Buah semangka sendiri berwarna merah merona. Buah ini sangat cocok dinikmati ketika musim panas. Kesegaran buah ini sangat cocok untuk menghilangkan rasa haus. Sensasi buah semangka ketika dimakan pada saat digigit akan terasa renyah dan menumpahkan air dari dagingnya ke dalam mulut. Sensasi ini yang menjadi favorit banyak orang. Jadi tadi kan judulnya semangka. Semangka itu didefinisikan dulu, diartikan semangka itu sebenarnya apa gitu kan, buah ya kan, jenis buah yang mengandung air. Jadi dari semangka sampai ke favorit banyak orang, itu kan kita kenalkan nih mengenai semangka. Jadi dikatakanlah dia struktur teks deskripsi identifikasi. Karena apa? Karena masih terkait atau masih membahas mengenai pengenalan dari buah semangka itu kepada orang yang membaca. Itu dia. Terus yang kedua ada deskripsi bagiannya, kita baca. Apa sih yang mau dijabarkan? Apa yang dirincikan? Oke, kulit buah semangka berwarna hijau belang-belang putih, hijau tua dan kuning keputihan. Meskipun kulitnya hijau, tapi buah semangka tetap berwarna merah dan rasanya manis. Buah semangka memiliki berbagai ukuran sesuai beratnya. Semakin besar buah semangka, maka semakin besar pula ukurannya. Bobot buah semangka bervariasi, mulai dari 4 kilo sampai 20 kilogram. Semangka yang berukuran kecil pada umumnya mencapai 4 sampai 5 kilogram. Sementara buah semangka yang berukuran sedang beratnya mencapai 6 sampai 10 kg. Jika beratnya sudah lebih dari situ, berarti sudah termasuk buah semangka berukuran besar. Oke. Tadi kan kita bahas mengenai deskripsi bagian itu kan lebih ke menjabarkan atau merincikan dari topik yang kita bahas. Jadi di sini kan udah jelas dibahas mengenai buah semangka itu fisiknya bagaimana, warnanya bagaimana, jenisnya bagaimana, beratnya bagaimana. Tadi udah dikenalkan dan di sini sudah dibahas, dijabarkan semangka itu bobotnya gimana, warnanya apa. Jadi itulah dikatakan dia deskripsi bagian. Oke, yang terakhir ada simpulan atau kesan. Jadi simpulan dan kesan ini boleh itu menurut pribadi kita sendiri. Jadi contoh, Miss kasih contoh nih. Jadi dapat disimpulkan semangka sangat berguna bagi kita, atau semangka sangat bermanfaat bagi kita karena buah semangka sangat banyak mengandung air yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sebenarnya bebas aja, namanya simpulan ya nak. Tiap orang menyimpulkan sesuatu itu pasti berbeda. Jadi kesannya Miss dengan kesannya kalian pasti berbeda. Jadi tidak harus simpulan atau kesan itu harus panjang-panjang atau bagaimana, enggak. Jadi hanya tentang kesan kamu atau simpulan kamu terhadap teks yang kamu bahas itu bagaimana. Itu dia terkait struktur teks deskripsi. Oke,
selanjutnya kita bahas atau kalian mengerjakan tugas yang akan Miss berikan. Oke, tetap semangat dan semangat belajar.